gendong aja dulu, Kak. Yang mewakafkan tanah 3.863 itu macet sekian tahun. Kemudian ketika saya menerima wakaf 1.000 di Semen sana, di-upload di statuta, terbaca, kemudian yang membaca itu minta tolong bagaimana caranya melaksanakan wakaf. Ini kok wakaf tahu-tahu kok cepat sekali. Nah, kemudian alhamdulillah oleh Bapak pimpinan yayasan dirembuk. Akhirnya apa yang terjadi? Sudah yayasan yang membeli. Kemudian beliau senang sekali ada yang ingin membeli karena tadinya diwakafkan macet itu untuk saudara istrinya di Sragen sana, akan didirikan pondok di situ, tampaknya kurang klop. Kemudian di sini dengan perkiraan 50-50, yang di sana 50% dan 50%. Tapi tuan rumah atau soibu yang wakaf tadi melihat antusias yang membeli sini, tadinya saya perkirakan per meter 1 juta atau 800. Ternyata beliau ingin wakafnya cepat, hanya dikasih 600. Maka para jamaah berlomba-lomba untuk membeli dengan 600 itu. Uangnya tidak diterima oleh pewakif, tapi langsung dipakai untuk membangun utara itu. Jadi kita dapat tanah ya, per meter 600 ya. Kemudian kita dapat uangnya itu untuk membangun. Jadi Allah kalau memberikan rezeki itu luar biasa. Inilah barokah daripada anak-anak menghafal Al-Quran. Kemudian sampai sekarang baru menyelesaikan yang untuk ke untuk ke Sragen sekitar 1 M, karena tidak jadi 50-50, tetapi di sini yang diberikan 1 M,3 ya, 17.800. Kemudian 1 M 317 juta 800, yang sana nanti akan dibayar 1 M. Kemudian tentu saja mulai tahun ini pendaftaran santri agak tidak cepat, tidak seperti tahun kemarin. Karena apa? Karena wali-wali santri itu melihat kok masih anak putra di sana, anak putri di sini masih, padahal sudah dibangunkan kok belum jadi-jadi ini. Nah, kemudian insya Allah dengan tekad bulat tahun depan nanti di sana sudah dipisahkan, meskipun sana nanti untuk putri, tapi sementara kemarin lapor dengan yayasan, saya inginkan sana di putra, ya, sini putri, tapi yayasan menghendaki sana sementara saja putra, ya, sementara. Kemudian nanti kalau sudah selesai baru putrinya di sana. Ya alhamdulillah, apa yang terjadi, barokah datang lagi. Ya. Ada seseorang dari Libya yang tidur di tempat saya ya, semalam. Kemudian beliau sebagai wakil daripada Jamatul Khair Muslimin di Saudi itu memberikan 4 kelas. 4 kelas itu satu kelas 9 kali 6 meter, jadi 54. 4 kelas berarti 216. Ya, karena ini merupakan simulasi atau simpulan atau perangsang, itu tidak diberikan sesuai daripada anggaran, tapi diberikan separuhnya, yaitu 2 juta. Nah, kemudian kita berunding apakah ini akan ditolak, padahal 432 juta. Kalau kita mencari mungkin kemekalan gitu ya. Makanya
saya keliling-keliling ke mana yang harus saya ajak bicara. Alhamdulillah mereka menerima, dan insya Allah nanti kita mengadakan perjanjian untuk apa? Ya, menerima uang 432 juta, tapi kita juga harus mencari uang sendiri sejumlah 426 juta, karena kelas itu bentuknya adalah sebelah timur 12 kali 9, 2 kelas, kemudian tengah ini ada tempat naik ke tangga, kamar-kamar kecil kanan kiri, sehingga 9 kali 9. Nah, ini tidak dibiayai dari sana. Nah, kita mencari, kemudian emper depan 2 meter, 33 kali 2 meter, kemudian sebelah selatan itu untuk emper juga, untuk pemean pada waktu itu didesain oleh para yang membuat, itu 2 meter, sehingga 33 kali 4 meter, kemudian 9 kali 9 meter. Itulah yang harus kita carikan juga. Mudah-mudahan Allah nanti memberikan rezeki, yaitu dengan dijadikan arena amal jariah. Siapapun yang akan amal jariah, insya Allah nanti akan mengalir deras pahalanya. Karena apa? Tempat ini adalah dipakai untuk menghafal Al-Quran. Demikianlah perkembangan, kemudian perkembangannya santri pendidikan, yaitu kemarin SMP sudah mendapatkan akreditasi B 84 nilainya. Kemudian nanti berikutnya tentang muadalah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Hanif atau Ustaz Mega untuk menjelaskan tentang muadalah, sehingga antara barokah yang berwujud apa itu fisik ini bersamaan dengan barokah yang berwujud SDM kita akan disamakan dengan Gontor. Sudah proses sampai di Jakarta, jadi tinggal kita menunggu nanti kalau SK-nya sudah hadir. Nah, itu insya Allah nanti kita sudah sama dengan Gontor. Kalau sudah sama, pintu-pintu ke luar negeri ini sudah terbuka. Meskipun belum terbuka, yang tidur di tempat saya tadi, Dr. Usama itu sudah menawarkan S2-nya siapa yang mau, Ustadz yang berangkat ke Libya. Nah, kemudian juga yang SLTA, namun SLTA ini masih kita pelajari, belum saya terima, masih, tapi tawaran sudah, baru akan kita pelajari. Nanti juga kita pelajari dengan guru-guru bagaimana, apakah kita menangkap apa tidak. Nah, itu jadi mudah-mudahan barokah yang demikian. Kemudian ini juga ustadz-ustadz yang senior-senior dari tamatan Universitas Darussalam Gontor ini sudah juga mulai berdatangan di pondok ini, sehingga ke depan insya Allah pondok ini akan berkembang baik fisik maupun santri maupun ustadznya. Dan saya sangat berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian sebagai wali murid, karena tanpa panjenengan menghadirkan putra putri di sini juga seperti tadi 10 tahun di bawah 20. Tapi sekarang dengan kerelaan Bapak Ibu sekalian meletakkan atau menitipkan di pondok ini alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur dengan apa itu kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Maka saya tekuni anak kita bangunkan setelah 3, setengah 4 kita bangunkan. Kemudian sebelum subuh belajar pelajaran madrasah, setelah subuh dibimbing dengan tahfidznya.
Kemudian karena kurikulumnya cukup padat, maka di dalam pembacaan Al-Quran ini juga kita sampaikan sesuai daripada kekuatan anak-anak. Tapi yang pinter-pinter, ya, pelajaran madrasahnya pinter, kemudian Qurannya juga bagus, ini kita bimbing tersendiri. Kecuali itu juga kita jadikan mantap hafalannya. Bagaimana untuk menjadikan mantap? Ini setiap malam anak putri kita jadikan 5 kelompok, yang putra 4 kelompok. Ini kita adakan sholat malam 8 rakaat, tapi setiap 4 rakaat ganti imam. Karena apa? Yang dibaca imam itu adalah hafalan-hafalan yang dihafalkan, bukan hafalan lama. Bukan hafalan yang lama-lama, tapi justru hafalan-hafalan yang sudah dikuasai. Sehingga untuk jadi imam harus betul-betul yakin, karena kalau tidak yakin, keliru nanti membetulkan temannya sendiri itu grogi. Maka diharapkan dengan menghafal dengan betul, yakin, maka menjadi imam. Setiap 4 rakaat ganti imamnya, supaya di dalam setiap malam itu kita bisa mendidik 18 anak imam, putri 10, putra 8. Demikianlah, meskipun nanti hafalannya itu belum 30 juz, tapi diharapkan hafalan itu yakin, meyakinkan. Mungkin itulah apa yang saya sampaikan pada bapak-bapak sekalian. Amanat bapak-bapak kami upayakan sedapat mungkin, sejauh mungkin anak-anak untuk bisa belajar dengan bagus, dan anak-anak itu kami kuasai per regu, ya. Jadi kalau sholat itu ada regu 1 sampai regu 10, sehingga saya tahu betul anak itu di mana. Kalau di depan itu 10 anak, soft, di kanan 10. Kalau kurang dari 10 itu langsung saya tanyakan, di mana nih anaknya? Nah, belakang 1 regu.